Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam olahraga. Oke, hari ini kita belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini materi kita adalah melanjutkan materi sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas, ya. Jadi materi hari ini adalah aktivitas pembelajaran atletik melalui tolak peluru. Oke, kita perhatikan secara sesama. Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang olahraga atletik. Sesuai dengan namanya, maka tolak peluru dilakukan tidak dilempar, ya. Bukan dilempar. Akan tetapi ditolak atau didorong, ya, didorong. Hal ini sesuai pula dengan peraturan, ya, peraturan dalam perlombaan, ya, tolak peluru. Jadi di sana, ya, di dalam perlombaan itu tidak ada yang melempar, ya. Kalau dilempar itu didiskualifikasi, ya, didiskualifikasi. Ada 3 kali kesempatan. Yang pertama, contohnya kesempatan pertama dilempar, berarti tidak sah. Kedua, tidak sah. Ketiga, tidak sah, didiskualifikasi. Jadi sama halnya sudah, ya, melanggar peraturan kalau kamu melempar dalam tolak peluru. Oke. Namun harus didorong atau ditolak dari bahu dengan satu tangan. Jadi nolaknya itu dengan satu tangan yang paling kuat, ya. Terserah yang kanan atau yang kiri, mana yang paling kuat. Selanjutnya, gaya tolak peluru. Gaya tolak peluru yang sering digunakan pada tolak peluru yaitu gaya lama atau gaya ortodoks, ya, dan gaya baru atau gaya O'Brien, ya. Kalau ada gaya yang lain hanyalah merupakan variasi dari kedua gaya tersebut. Jadi kalau gaya lama itu ya seperti ini, kita lihat ini gaya lamanya ortodoksnya seperti ini, ya, gaya lama. Namun kalau gaya O'Brien style itu, nah, sebelah sini, ya, sebelah kanan, itu gaya membelakangi John, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Prinsip dasar tolak peluru ada 4 macam, ya, yaitu memegang peluru, sikap badan saat menolakkan peluru, cara menolakkan peluru, dan sikap badan setelah menolakkan peluru. Ya, jadi dia bertahap-tahap, tidak sekaligus. Namun kalau pada prakteknya, ya, kita sekaligus langsung. Namun kalau kita dalam latihannya bagian per bagian dia, yaitu bagian pertama itu tadi memegang peluru. Bagaimana cara memegang pelurunya, kan begitu. Selanjutnya kalau sudah tahu memegang peluru, berarti kita harus pelajari sikap badan saat menolakkan peluru. Sikap badan kita bagaimana, kan gitu. Selanjutnya cara menolakkan peluru seperti apa, bagaimana caranya menolakkan pelurunya, kan begitu. Dan sikap badan setelah menolakkan peluru. Nah, ini penting kita pahami dan mengerti, ya. Oke, kalau sudah, kita bahaslah satu persatu ini macam-macamnya ini, ya. 4 macam ini, tahap-tahapannya ini. Yang pertama, cara memegang peluru dalam aktivitas prinsip dasar tolak peluru. Lihat seperti berikut ini, ya. Peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada telapak tangan bagian atas. Ya, ini kalau yang saya tunjukkan ini adalah tangan, bagian tangan, ya, ke sini. Nah, ini adalah telapak tangannya, bagian atasnya. Ya, nah, diletakkan di situ, jari-jarinya ini. Oke. Yang kedua, peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak tangan
yang dekat dengan jari-jari ya, seperti ini, yang ini ya. Oke. Selanjutnya jari-jari tangan direnggangkan, seperti ini, atau dibuka. Jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk dipergunakan untuk menahan dan memegang peluru bagian belakang. Iya, seperti. Nah itu dia. Selanjutnya jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk memegang dan menahan peluru bagian samping, yaitu agar peluru tidak tergelincir ke dalam atau keluar. Oke, sampai di sini kira-kira paham untuk cara memegangnya, memegang pelurunya, kira-kira? Oke, kalau sudah paham, ya, kita lanjut. Gerak spesifik menolakkan peluru. Kalau tadi sudah kita bisa memegangnya, sekarang kita diajari untuk menolakkan pelurunya. Bagaimana cara menolakkan pelurunya? Kan begitu. Ya, bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik seorang ke atas ke belakang, ya, atau ke arah samping kiri. Pinggul dan pinggang serta perut diputar ke depan, agak ke atas hingga dada terbuka menghadap ke depan, seorang atas ke arah tolakan, ya, serong ke atas ke arah tolakan, jadi serong dia. Dagu diangkat, ya, atau agak ditegakkan, pandangan tertuju ke arah tolakan. Jadi nah itu ya, posisi badannya harus teliti, harus dilihat, jangan sampai salah karena bisa terjadi cedera. Saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru tersebut ditolakkan sekuat-kuatnya ke arah atas depan atau ke arah tolakan. Bisa juga disebut parabola, bersamaan dengan bantuan tolakan kaki kanan. Kenapa membentuk parabola? Karena kalau dia membentuk parabola akan lebih jauh hasilnya. Kira-kira begitu ya. Daripada mendatar. Kalau dia mendatar juga boleh, namun akan lebih jauh hasilnya kalau kita dorong atas depan atau parabola. Lebih maksimal dia. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut. Spesifik menolakkan peluru. Selanjutnya ini, ya, menolakkan peluru. Bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik, serong ke atas belakang, ya, atau ke arah samping kiri. Selanjutnya pinggul dan pinggang serta perut diputar ke depan agak ke atas hingga dada tersebut terbuka menghadap ke depan, serong ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau agak ditegakkan, pandangan tertuju ke arah tolakan. Iya. Selanjutnya, saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru tersebut ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas ke depan arah tolakan atau parabola bersamaan dengan bantuan tolakan kaki kanan. Ini adalah spesifik menolakkan peluru, ya, tidak jauh dari sikap badan tadi ya. Sikap badan bagaimana cara menolak pelurunya. Ini tetap ya, tetap arahnya itu ke depan atas atau parabol, ya, parabola. Selanjutnya gerakan badan setelah menolakkan peluru. Iya. Setelah peluru yang ditolakkan atau didorong tersebut lepas dari tangan, secepatnya kaki yang dipergunakan untuk menolak itu diturunkan atau mendarat. Ya, kalau dipergunakan kaki kanan, ya silakan. Kira-kira menempati tempat bekas kaki kiri. Iya, dengan lutut agak dibengkokkan. Jadi tukar dia langsung. Ditukar dia kaki kanan ke kaki kiri supaya jangan jatuh ke depan atau menjaga keseimbangan lah, kira-kira begitu. Ya, harus dijaga keseimbangan setelah menolak peluru. Karena kalau kita tidak menjaga keseimbangan atau kita tidak menukar kaki kiri ke kanan, itu bisa mengakibatkan ya badan kita jatuh ke depan.
sehingga itu hasil tolakannya tidak sah, ya, tidak sah. Selanjutnya kaki kiri, ya, kaki kiri ke depan diangkat ke belakang lurus dan lemas untuk membantu menjaga keseimbangan. Bagus. Badan condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring, samping kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru. Ya, tetap fokus, ya. Setelah kita tolak pelurunya, kita harus tetap fokus. Seperti itu. Ya, saya berharap semuanya sudah mengerti dan paham bagaimana sudah saya jelaskan tadi, cukup jelas. Jadi artinya kalau kamu sudah paham dan mengerti, tandanya kamu akan mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan ini. Sebagai tugas adalah tuliskanlah kembali apa yang sudah saya jelaskan, ya. Tuliskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi dan hasilnya kirim ke WA Sir dengan rapi, ya, dengan rapi dan mudah dibaca. Itu saja saran Sir, ya, pesannya, ya, pesannya tetap jaga kesehatan kamu dan tetap berdoa supaya musibah COVID-19 ini tetap cepat berlalu, ya, cepat berlalu sehingga kita bisa tetap muka dan mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan ini. Jadi itu saja. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam olahraga.